itel A70 3. Wow. Katanya spek dewa, kok gini amat ya? Halo sob, Zitopedia is back. Kali ini Mimin bakal unboxing dan review itel A70 yang merupakan produk smartphone itel terbaru yang baru rilis di 7 November kemarin. Dan kali ini itel membuat gebrakan yang lebih wow, yaitu itel A70 ini dengan spek yang digadang-gadang tinggi, spek dewa, namun harganya murah meriah. Di marketplace online, varian termurahnya itel A70 ini dibanderol cuma 800 ribuan loh untuk yang RAM, dan 900 ribuan lebih dikit untuk varian RAM 4 GB nya. Itu selama masa promosi kemarin di tanggal 7 sampai 11 November. Nah, penasaran nih? Ini dia, langsung yuk kita unboxing. Ya, ini untuk tampilan fisik dari dusnya dulu ya. Kita intip lebih dekat. Dari atas sudah kelihatan nih tipe itel A70 dengan tampilan suguhan kamera belakang model boba yang mirip-mirip iPhone gitu dikit. Walaupun kamera utamanya cuma yang atas, yang bawah kamera-kamera gimmick gitulah ya. Dan varian yang kali ini Mimin unboxing adalah untuk yang RAM 4 GB pure, extended RAM 8, dan bisa total RAM 12 GB. Internalnya pun besar, 128 GB ROM, dan samping ini kosong. Samping ini pun ya biasa A70 awesome. Nah, di belakangnya ini sudah jelas detail speknya. Dari baterai 5000 mAh, networknya 2G sampai 4G dengan chipset prosesornya yaitu Unisoc T603 octa-core, dan kamera depannya sih ya minim lah ya untuk saat ini, yaitu 8 megapiksel, dan kamera belakangnya pun ya standar lah ya, 13 megapiksel dengan AI dual. Yang menjadi poin plus, HP ini di bawah sejutaan sudah menggunakan USB Type-C, dan displaynya pun sudah 6,6 inch guys, with dynamic bar. Wow, mirip-mirip Island bar gitu ya di iPhone. Ya, kesininya mah sama. Kelebihannya pun sudah ada fingerprint dan face unlock, dan OS-nya pun sudah menggunakan Android 13. So, langsung saja yuk kita unboxing. Kita buka guys. 1, 2, 3. Wow. itel A70 label segede gaban, tertera juga 128 internal plus 12 GB RAM. Padahal RAM pure-nya kan dia cuma 4 GB ya, cuma ya namanya juga buat pemikat biar orang pada tertarik. Kita unboxing, dapat apa aja nih kelengkapannya. Ini HP-nya kita buka. Wow, ada pelindungnya, ada label. Kita taruh label sini dulu. Bawahnya ada petunjuk pengguna, lalu ada kartu garansi, dan di bawahnya apa lagi nih, udah dapat silikon case, lumayan bagus sih. Lanjut ada dapat charger. Kita buka chargernya, charger yang lumayan sih, cuma ini itu ada semacam di label kembali sih brand itel, tapi bawahnya pun seperti apa ini ya, coba lihat, seperti bukan ori itel, mungkin OEM, tapi ini ori sih di dusnya gitu. Kita taruh ini kabelnya yang sudah Type-C, kabelnya yang cukup tebal, panjang standar charger ya. Kita coba bentangkan tuh, lumayan tebal, oke lah. Dan dapat seperti biasa SIM ejector.
Dah, nggak ada lagi ya. Kita simpan dahulu. Nah, ini HP-nya ya. Setelah kita tadi udah unboxing, di genggamannya pun HP ini nyaman. Di ukuran 6,6 inch. Soalnya tepi sampingnya pun ini agak siku ya, jadi nggak licin walau belum dipakaikan silikon case-nya. Lanjut kita lihat bagaimana penampilan dari bagian samping kirinya. Di sini cuma ada SIM card tray, lalu atasnya kosong tanpa ada port, dan bawahnya lengkap, semua portnya terletak di bawah. Ada port jack 3.5, ada mic, dan ini dia port USB Type-C yang kekinian. Dan untuk speakernya pun ini masih menggunakan speaker mono ya, cuma satu. Dan seperti biasa sebelah samping kanan dia ada tombol powernya di sini, lengkap dengan side fingerprint sudah di samping nih. Atasnya ada tombol volume, dan ini dia tampilan belakangnya. Wow, 3 kamera segede gaban nih, walaupun yang bawah ini hanya kamera gimmick ya. Atas kamera utamanya dengan fitur AI, dan yang tengah ini flashlight. Oke, langsung saja yuk, coba kita nyalakan. Ini coba, ini dia. Wow, itel powered by Android Go Edition. Kita tunggu nih. Sudah Mimin install aplikasi standar mayoritas yang orang pakai gitu, baik dari game, sosial media, marketplace, dan sebagainya. Setelah ini Mimin install, kita cek untuk internalnya yang awalnya 128 GB, dia itu cuma terpakai sebanyak 24 GB terpakai. Jadi lumayan masih luas gitu ya space yang tersedia, dengan sekitar 24 aplikasi yang sudah Mimin install, aplikasi populer ya. Coba cas ya, bagaimana dia, kita coba tes cas gimana kah ya. Ada fitur dynamic bar di atas muncul, keren gitu ya untuk keterangan mengisi daya. Dan untuk pengisian baterai di itel A70, hasil dari tes yang kami lakukan, pengisian daya dari 9% ke 100% membutuhkan waktu 3 jam. Ya wajar sih ya, karena HP ini belum support fast charging. Chargernya hanya 10 watt. Dan HP ini setelah dilakukan pengujian untuk penggunaan selama 30 menit, baterai itu berkurang 3%, 95 turun ke 92%. Segini baterai besar 5000 mAh cukup awet untuk penggunaan standar ya. Jadi kegiatan streaming sobat bisa berjalan tanpa gangguan baterai lowbat. Dan untuk penggunaan sosial media seperti di TikTok, itel A70 untuk penggunaan 30 menit baterainya berkurang cuma 3%. Untuk penggunaan lebih lama diperkirakan kelipatan dari itu, menjadikan kegiatan sobat lebih nyaman tanpa gangguan baterai lowbat dengan kapasitas baterainya yang lumayan besar 5000 mAh itu. Oke, kita tes untuk kameranya. Sebening apa? Ini aja, si apel-apelan.
sob, ini adalah hasil video kamera belakang itel A70 di 180-30 fps. Ya, seperti ini ya, ini suasana sore menjelang maghrib, dan cuaca agak mendung ya. Untuk hasil kamera sih segini oke ya, untuk HP-HP kelas entry level. Namun sayangnya ini saturasinya pun kurang detail karena cuaca yang mendung, dan autofokusnya pun lumayan lah. Segini mah oke ya tuh, detail. Dan ini adalah video di kamera depan itel A70 ya. Segini lumayan oke lah ya untuk HP harga kelas di level di bawah sejutaan gitu ya. Kameranya standar sih, cuma ya segini udah oke lah untuk sosmed dan sebagainya. Dan kesimpulan untuk itel A70 yang katanya spek tinggi, spek mewah, harga kaki 5 menurut Mimin, ternyata kesimpulannya gini amat ya kerennya. Ya, untuk pemakaian standar kegiatan sosial media itu gaming ringan, dia sudah oke lah ya, seperti game-game Mobile Legends, Free Fire, rutinitas, e-wallet, dan penggunaan sehari-hari sudah oke ya, dengan budget murah meriah di bawah 1 jutaan. Menurut Mimin layak nggak sih untuk dibeli? Ya, dengan harga segitu oke lah, bagus. Nih makanannya. Iya, Uma. Nah, jangan lupa baca bismillah. Oke, Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Sayurnya dihabisin ya. Hah? Uma tinggal dulu ya. Enak loh. Dan untuk tes performa gaming akan Mimin lanjutkan di video selanjutnya nih. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat.